Tiba-tiba si Hera ini terbaring di atas tanah nih teman-teman nih. Hai teman-teman, gue Pedia. Kembali lagi bersama saya Anggun Diva yang akan menjadi host di acara ini. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak nih buat yang udah nonton. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dimanapun dan kapanpun ya teman-teman semua. Nah teman-teman, kali ini aku mau menceritakan nih sesuatu yang mungkin di luar nalar kali ya. Sebelumnya aku mau nanya nih, salah satu dari kalian ada nggak sih yang pernah dijadiin tumbal sama keluarganya sendiri? Dijadiin tumbal, nggak masuk akal banget ya, sama keluarganya sendiri lagi. Nah, aku mau cerita ini ya, orang yang dijadiin tumbal sama keluarganya sendiri. Ini berkisah tentang perempuan yang bernama Dasa. Dasa ini sedang pergi berlibur, lalu kemudian sudah pulang bersama keluarganya nih. Jadi Dasa ini baru pulang liburan nih sama keluarganya nih ya. Lalu tiba-tiba di perjalanan mereka ini kecelakaan. Nah, saat kecelakaan ini yang hanya selamat hanya Dasa. Nah, si orang tuanya Dasa ini meninggal di tempat, yang hanya selamat cuma Dasa doang nih teman-teman. Nah kemudian si Dasa ini kan jadi anak yatim piatu ya. Kemudian si Dasa ini diangkat, diasuh oleh paman dan bibinya nih, paman dan bibinya. Tapi Dasa ini nggak begitu akrab nih, kurang akrab sama si bibinya ini dan pamannya ini. Nah akhirnya tanpa diketahui oleh Dasa, si Dasa ini dijadikan tumbal oleh paman dan bibinya nih teman-teman. Wah, ini kacau banget sih, kenapa dijadiin tumbal si Dasa ini ya? Apakah punya salah sama paman dan bibinya? Ataukah keluarganya Dasa mempunyai hutang budi kepada paman dan bibinya? Kita kan gak ada yang tahu teman-teman ya. Nah akhirnya setelah Dasa ini selamat, ternyata dia ini katanya ya diselamatin sama iblis. Wah, diselamatin sama iblis nih. Katanya si Dasa ini bertemu dengan iblis nih teman-teman nih. Iblis yang nyelamatin si Dasa. Apakah iblisnya baik? Memang ada iblis baik ya. Aku juga nggak tahu sih teman-teman ya. Nah, pada saat setelah kecelakaan ini, si Dasa pasti punya rasa trauma ya dalam dirinya ini. Dia trauma berat, shock berat atas kecelakaan yang dialaminya. Apalagi sampai orang tuanya meninggal ya. Kasihan banget sampai jadi anak yatim piatu si Dasa ini. Dan akhirnya setelah kejadian itu dia trauma, si Dasa ini akhirnya mengganti nama menjadi Hera. Saking traumanya, saking shock beratnya nih Dasa mengganti nama loh teman-teman jadi Hera. Kita memang nggak bisa ngebayangin juga ya jadi Dasa ini bagaimana traumanya, shock beratnya ini. Nah akhirnya si Hera ini si Dasa tadi nih, si Hera, dia ini sudah mulai masuk SMA nih. Dia masuk SMA elit nih teman-teman nih, masuk SMA elit. Tapi keadaan di SMA-nya itu, keadaan di sekolahnya itu kacau gitu. Kayak kacau gitu kan, terus berantakan lah gitu, kayak ada angin besar, ada angin puting beliung mungkin ya gitu, langit jadi gelap itu apa gimana aku juga nggak tahu itu ya. Nah terus akhirnya si Dasa ini membuat ritual besar yang menjadi langit ini gelap gulita banget nih teman-teman nih. Ritual besar kan ya, mungkin diajarin sama paman dan bibinya kali, aku juga nggak tahu teman-teman ya. Nah terus si Hera ini si Dasa yang tadi ini, dia itu akhirnya gimana ya, membuat suasana tuh kacau gitu kan, bertaburan di mana-mana lah, itu pohon lah, entah bangku sekolah kah, entah buku-buku yang berserakan ya. Akhirnya kota yang ditinggalin si Hera sekarang ini nih jadi mengalami bencana yang besar teman-teman. Nah ini aku juga sebenarnya nggak tahu nih kejelasannya gimana lagi nih, karena taunya cuma yang kayak gitu aja gitu loh. Si Hera ini tuh bikin ritual besar gitu sampai akhirnya kotanya ini menjadi bencana nih.
Nah, kalau kalian penasaran nih sama ceritanya si Hera ini nih, kenapa bisa dijadiin tumbal sama paman dan bibinya, kalian bisa baca ya di buku hitam ini by Awan nih teman-teman nih. Nih kalian bisa baca di sini nih kejelasannya gimana lagi awal mulanya, sebab akibatnya kenapa si Hera ini dijadiin tumbal oleh paman dan bibinya ya teman-teman ya. Menurut aku nih ceritanya sangat menarik banget ya, karena bikin penasaran gitu, apa sih yang membuat paman dan bibinya ini menjadikan tumbal keluarganya sendiri gitu kan. Pamannya ini aduh bener-bener, dan bibinya ini ya nggak tahu deh aku kenapa dijadiin tumbal nih si Hera ini ya. Nah teman-teman, ada nih satu kejadian tentang si Hera ini. Tiba-tiba si Hera ini terbaring di atas tanah nih teman-teman nih. Si Hera terbaring di atas tanah, tak sadarkan diri. Nah, pas saat si Hera terbaring ini, muncullah nih, aku nggak tahu juga sih ya, entah kodamnya Hera kah, entah penjaganya Hera kah, atau gimana nih, yang nolongin si Hera nih. Jadi katanya nih si bayangannya si Hera, kita sebut aja bayangan ya, bukan kodam. Bayangannya si Hera ini tuh kayak mempunyai kekuatan yang sama dengan si Hera ini nih. Mereka kayak punya chemistry gini nih mereka berdua kan. Jadi kalau misalkan si Heranya sakit, si bayangannya ini nih kayak melemah gitu ya, penjaganya ini kayak melemah gitu, entah nggak tahu kenapa nih. Terus aku juga nggak tahu nih sebenarnya si bayangannya ini siapa sih gitu kan ya, namanya siapa, orang mana aku juga nggak tahu nih. Pokoknya mereka berdua ini punya chemistry aja gitu kan. Nah terus pokoknya sumber kekuatannya si penjaganya ini tuh ada di Hera, karena si Hera ini adalah majikannya teman-teman, adalah majikannya nih. Nah jadi kalau si Hera ini tewas, maka si penjaganya ini tuh nggak akan bisa lagi mempertahankan wujudnya di dunia ini kayak gitu teman-teman. Nah itulah nih salah satu yang penting yang berada dalam kondisi yang sangat genting nih. Jadi jangan sampai si Hera ini kenapa-napa kalau lagi dalam keadaan genting gitu kan teman-teman. Nah sampai akhirnya si Hera ini kondisinya kurang baik gitu kan. Meski tidak sampai mengancam nyawanya, tapi ya cukup mengkhawatirkan si penjaganya ini. Karena si penjaganya kan juga kondisinya lemah ya, karena si Heranya ini tuh kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Nah sehingga akan mengundang kesulitan jika ada musuh nih. Jadi si Hera ini harus kelihatan semangat terus, harus kelihatan sehat terus gitu, kayak nggak boleh sedih, nggak boleh ada kejadian gimana-gimana gitu kan ya. Kalau misalkan si Hera ini kayak kondisinya kurang baik, apalagi sampai tewas gitu kan, jadi musuh yang akan datang nih bakalan cepet mempengaruhi gitu. Nah jadi mereka berdua nih nggak bisa ngelawan si musuh itu tuh teman-teman. Nah terus dilihat dari kejauhan juga nih ya, si Hera dan penjaganya ini berlarian nih. Untung aja ada orang yang kenal. Jadi si Hera ini dibantu oleh orang yang nggak dikenal itu. Nah gitu teman-teman ceritanya nih. Nah kelanjutannya aku juga nggak tahu ya kayak gimana. Terus mungkin kalian bisa baca ini aja ya kalau mau lebih jelasnya, karena aku juga gak bisa jelasin kayak lebih lama gitu ya mungkin ya. Nah jadi kalian bisa baca aja di sini nih ya. Kalian bisa beli buku hitam by Awan ini nih di guepedia.com teman-teman, atau di marketplace yang kita punya nih, ada di Shopee, terus ada di Bukalapak, ada juga di Tokopedia nih. Kalian tinggal pilih tuh mau check out buku ini di mana nih ya, bisa baca di situ nih, bisa beli ya teman-teman ya. Nah mungkin itu aja nih ya review buku hitam by Awan dari aku. Kalau kalian penasaran langsung aja ya check out nih ya langsung. Nah segitu aja nih teman-teman, aku mereview buku ini.
Sampai bertemu di episode selanjutnya nih ya. Jangan lupa nih ya, subscribe, like, comment, and share video ini nih ya ke teman-teman kalian biar makin penasaran dan check out bukunya ya teman-teman ya. Supaya kalian juga tuh nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari aku. Oke teman-teman, jadi segitu aja nih. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye!